Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima SMGR, keenam INTP, ketujuh SMBR, kedelapan TKIM, dan terakhir INKP. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 6.450. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, memang masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, secara teknikal untuk ICE itu ada buangan ya hari Jumat. Padahal ISG bagus ya, tutupan menguat, malah ICE-nya jebol EMA 200. Apakah ini tanda-tanda sinyal kurang bagus? Enggak, masih oke nih. Untuk ICE ya, ICE ini nunggu momentum aja, mungkin nggak dia turun ya maksimal loh ya. Kalau ke 6.200 nggak kayaknya ya, nih neckline-nya ini dijaga nih, pakai 6.300 saja, tutup di bawah itu ya gagal. 6.300 itu kan support semenjak Agustus 2022, sebelum dia rally ke 7.200 dia tahan kan, terus mantul di Oktober, terus naik lagi, retest lagi November, dan bisa jadi ini swing low. Ini bisa jadi swing low. Kalau Senin siap-siap break 6.500 kembali ke EMA 200, ada peluang ICE. Jadi kondisi seperti ini untuk ICE, kalau dilihat dari candle weekly ya, weekly-nya tutupannya memang kurang bagus, hammer. Cuman dia kan nggak membentuk lower low, tapi membentuk lower high. Ada peluang lah kalau dilihat ini untuk ICE ya. Dan memang ada buangan di hari Jumat itu 145 miliar oleh asing. Dan kalau dilihat tadi broker summary-nya memang ada distribusi yang nampungnya juga ya biasa aja. Jadi untuk ICE bisa turun dulu ya, tapi lihat Senin aja. Senin kalau dia rejection tuh bagus tuh. Kalau kembali ke atas 6.500 bisa jadi open gap up ya, tiba-tiba ditarik naik kan, bisa seperti itu. Tapi kalau turun ya itu malah kesempatan buy lebih murah di 6.300, seperti itu aja. Untuk ICE ya lagi berjuang, semoga aja bisa tembus EMA 200. Ini kan dia hari Jumat gagal lagi, sebelumnya naik di atas. Senin lah ya, Senin Selasa kembali ke atas, apalagi 6.600 ini ya udah siap-siap ke atas untuk ICE. Ya, menurut saya sih ini koreksi biasa. Ini ngumpulin tenaga untuk naik lagi. Ini swing low. Kemungkinan besar loh ya, analisa saya ini swing low. Cuman ya itu, dia butuh tenaga untuk naik. Kan biasanya seperti itu. Ini karakternya juga memang konsolidasinya agak lama. Kalau dia udah turun, konsolidasi dulu, terus baru naik. Kuncinya ya tadi 6.600, 6.700 tembus, ya udah siap-siap up trend untuk ICE. Seperti itu untuk ICE. MACD-nya masih golden cross mengarah ke atas, bar chart juga meningkat, volume buangan memang besar, dan tutupannya candlenya merah dalam ya. Coba lihat aja besok Senin, kalau dia hijau tuh oke tuh untuk ICE. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang ditutup menguat 5,94% ke harga 1.515. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia the broker semarinya, Auto ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Auto malah uptrend duluan ya. Induknya ditinggal nih. Dan Auto berhasil menembus 1.400. Ini juga saya nggak perhatikan ya. Untuk Auto nggak masuk radar juga, tapi teknikalnya bagus. Volume makin meningkat saat break nih juga ya. Ya udahlah, ini arahnya ke atas nih. Target 1.500 sudah diuji, dan kalau dilihat ya, ini tren untuk Auto itu resisten kuat 1.700, 1.800 itu. Ke situ arahnya sampai akhir tahun. Ya, semoga tercapai. Kalau dilihat juga ini kan baru permulaan dia naik. Ini dia berhasil break dari pola ascending triangle yang lebih panjang view-nya dari Maret 2020. Berarti ke situ arahnya 1.800. Tapi view-nya lebih panjang, bisa aja 1-2 bulan, 3 bulan ke depan ke sana. Karena Auto ini pergerakannya cukup lambat ya, tapi ya trennya bagus selama di atas 1.400 itu ya. Itu sudah di retest juga nih, retestnya ya. Kalau dia retest sekali lagi jebol ya udah tinggalin aja, seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMAS yang ditutup menguat 1,57% ke harga 970. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, IMAS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMAS juga uptrend, dia sudah berhasil break 900 dan pelan-pelan ke atas. Targetnya kemana? Kalau melihat harga sekarang 1.000 ya, harga psikologis tembus itu
strong uptrend IMAS. Kalau ditarik dari atas ini sudah patah juga trennya ya, jadi ya udah nggak usah dipakai lagi. Kalau dilihat juga masih oke nih untuk IMAS, cuman harganya nggak oke kalau mau beli ya. Volume juga meningkat nih, kelihatan kan 2 minggu 3 minggu ke belakang ini volume meningkat, potensi sih tembus harga 1000. EMA CD-nya juga mengarah ke atas tajam, EMA 20 sudah mengarah ke atas, sudut kemiringan sedikit lagi 45 derajat, bahkan ini bisa lebih ya, dan sangat berpeluang ke 1000 ya. Kalau nekat-nekat cut loss mepet itu coba dengan cara scalping ya. Kondisi di harga sekarang itu bisa masuk dengan cara scalping, bagaimana membuat risk rewardnya. Kalau dilihat nih kan ada candle morning star ya, kalau mau ya stop loss saja di bawah 950. Gak perlu nunggu sampai 900, pokoknya tutup di bawah 950, cut loss saja. Targetnya 1000 terdekat. Naiknya cuma 3% lebih ya. Kalau tembus ya bisa naik lebih tinggi ya. Lihat aja nanti buying power kuat nggak pas dia mencoba nembus 1000. Kalau kuat ya siap-siap ke atas untuk IMAS. Seperti itu untuk IMAS. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Volumenya biasa aja naiknya ya, lihatlah minggu depan ya. Tapi kuncinya ya memang akan menguji harga 1000 untuk IMAS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup menguat 5,88% ke harga 288. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semaringnya, IMJS ada akumulasi ya dari broker FF. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS apakah akan mengakhiri masa downtrendnya, pola Bollinger Bands-nya yang cukup dalam dari 460 dia turun tuh, coba tarik sekitar 45% dia turun ya. Dan ya ini sepertinya akan mengakhiri masa downtrendnya dan mencoba kembali uptrend ya. Untuk IMJS resisten kuat yang akan ditembus Senin Selasa itu 300 tembus itu siap-siap uptrend. EMA 20-nya dan di bawah EMA 60 udah ditembus, dan kondisi seperti ini masih bisa masuk nggak? Masih bisa nih ya. Pokoknya supportnya ini resisten konsolidasinya nih 280, koreksi ke situ ya nekat aja. Kalau beli di harga sekarang risk reward bisa juga masih ya. Nggak perlu nunggu sampai bawah terlalu dalam. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss sekitar 10%, target karakter 10%, ya boleh-boleh aja. Cuman terlalu dalam menurut saya. Nah, risk reward nggak menarik kan. Kalau saya sih saya cut dulu aja. Kalau dia turun itu sekitar 3%. Nah, kalau seperti ini risk reward menarik. Ya memang cut loss-nya mepet ya, itu sudah resiko ya. Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss dalam, yang penting disiplin ya. Jangan setelah udah cut loss dalam ngasih toleransi support 260 dijebol, nggak mau cut loss makin dalam. Nah itu salah lagi ya. Tapi nggak masalah, yang penting sabar, itu aja ya. Jangan sampai di tengah jalan cut loss lebih dalam, itu aja. Kalau nekat, kalau sudah yakin akan jual profit ya tunggu aja sampai dia bisa profit, itu aja lagi ya. Jangan sampai di tengah jalan stop loss. Seperti itu. Untuk IMJS oke nih, dia break dari trendline downtrendnya. Bollinger Bands ada peluang ke 300 IMJS. Jadi seperti itu. Untuk IMJS kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Volume meningkat 2-3 minggu. Udah nih pelan-pelan ke atas, minimal 300 disentuh tuh. 12 poin lumayan dari harga sekarang ya, sekitar 4% lebih dapat tuh. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 8.125 menguat 1,88%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya juga SMGR ini kelihatan ya, akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR ya kembali lagi ya, dia membuat swing low-nya aja, dia ngetes EMA 20-nya di 7.800 dan dia naik lagi. Dan ini oke nih ya, perkiraan saya waktu itu juga kan kalau gagal tembus 8.200 dia konsolnya di area sampai 7.600. Sayangnya di 7.800 dia udah mental lagi. Oh ini salah nih saya. Ya bener di 7.800 tuh ya. Ya tapi nggak masalah juga. Pokoknya support kuatnya 7.600 sama aja. Ya, karena itu resisten kuat semenjak Desember 2021, setahun yang lalu. Dan ya ini arahnya ke atas, apalagi volume makin meningkat ya. Kalau dilihat candle weekly-nya koreksi memang, tapi koreksi tipis. Kalau tembus 8.200 sih jalan lagi nih SMGR sampai akhir bulan ya. Targetnya masih sama, 8.800 terdekat, bis itu bisa 10.000 ya. 8.800 nih di mana dapat ya, dari neckline-nya ini. Atau ya hitung aja area konsolidasinya ini dia tembus
pakai aja. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Untuk SMGR menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTP yang ditutup terkoreksi 2,14% ke harga 10.250. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya INTP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INTP ini ya lagi konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Pakai 9.800 bisa, pakai 10.000 support kuat bisa, atau di dua gini aja nih area demandnya 9.800 sampai 10.000. Ini arahnya ke atas nih, kelihatan volume juga meningkat ya. Selama 2 minggu ya tinggal tembus 10.600 lanjut uptrend. Ini baru permulaan juga ya, bahkan bisa ke 12.000 nih INTP kalau tembus 10.600-nya. Ya, semoga aja akhir tahun bisa uptrend ya. Atau ini 1 sampai 3 minggu ke depan itu, dan mungkin akhir tahunnya mulai penurunan atau sideways ya. Jadi ada peluang ISG ini naik nih 1 sampai 3 minggu ke depan ya, sampai awal atau pertengahan Desember. Ini kelihatan dari chat Big Bang, Big Cap juga bagus kan, arahnya ke atas, ada peluang lah menurut saya lah ya, sambil menunggu rapat The Fed lagi kalau nggak salah 14 Desember. Nah itu kita sampai situ kayaknya kenaikan untuk ISG ya, ada peluang. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali ya, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu. Untuk INTP ini lagi konsolidasi, tinggal nunggu tembus lagi ya, ke atas lagi untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup terkoreksi 1,71% ke harga 458. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya SMBR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR ini pelan-pelan mau naik. Dia ada volume besar dan mulai konsol di atas. Cuman hati-hati nih ya. Biasa karakter saham kalau sudah konsolidasi di area atas, ya saya bilang nih area atas, karena gagal ditembus, bisa-bisa ada buangan. Kalau buangannya harusnya, kalau apun ada buangan Senin Selasa misalnya ya, 440 itu dijaga. Karena harus bertahan di atas EMA 20-nya untuk SMBR kalau memang mau naik lebih tinggi. Nggak masalah candle hammer terbaliknya ini. Ini kan sinyal kurang bagus memang. Candle hammer terbalik cukup panjang ekornya, tapi itu ada konfirmasinya support. Kalau jebol ya udah, berarti memang akan turun lebih dalam. Tapi kalau bertahan di atas 440 ya nggak masalah, bisa di reject lagi candle hammer terbaliknya ini. Apalagi Senin Selasa tembus 480 500. Ada peluang ke 500 menurut saya SMBR. Cuman beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya berapa nih. Ya 6% masih ideal. Kalau mau cut loss target profit 500, perubahan praksi harga 9% nih. Risk reward masih menarik 1 banding 1,5. Tapi siapa tahu buangan dulu ya Senin dapat harga bawah lebih bagus ya. Tapi kalau menurut saya sih bisa ada peluang coba hijau ya. Kalau market bagus hijau nih bisa SMBR. Seperti itu. Untuk SMBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup menguat 3,16% ke harga 8.150. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya TKIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM membuat swing low-nya aja memang jadi 7.800 nggak nyampe, dia naik lagi ya. Misalnya 7.600 terlalu dalam nih. Naikin aja 7.800 nih. Nah ini jadi sandarannya support kuatnya, dan ya kalaupun gagal menembus 8.500 8.400 ini dia konsol, tapi konsolidasinya untuk mencoba uptrend. Memang masih strong uptrend ya. TKIM sudah di atas EMA 200, EMA 20, EMA 60. Nah ini bagus, sudut kemiringan EMA 20, EMA 60 juga lebih dari 45 derajat. Ini swing low dan dia naik lebih tinggi. Ini ke atas arah TKIM. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada INKP yang ditutup di harga 10.075, menguat tipis 0,75%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP juga ada peluang menembus 10.500-nya. Ini dia koreksi juga belum kecil. Menarik nih untuk TKIM, cuman kalau baru beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya ya. Ini juga double bottom dan wajar kalau dia koreksi dulu gagal menembus. Tapi ada peluang untuk nembus ya. Apalagi ISG tembus 7.150, 7.200 tuh tembus juga INKP 10.500-nya. Targetnya kemana? Kalau dilihat nih ya 11.200 itu arahnya.
selanjutnya 11.000 sampai 11.200 seperti itu. Untuk INKP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.